pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan permusuhan terhadap sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini disiarkan di radio Jepang dan didengarkan oleh Sultan Syarif di Indonesia. Apakah kalian sudah mendengar tentang keadaan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali, Jepang tidak punya wewenang di negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan ini. Berarti negeri kita dalam kondisi vakum of power. Kalian harus seperti Mas Soekarno menyampaikan berita ini. Dan saya dan Darwis akan memerintahkan pemuda untuk merebut kekuasaan Jepang. Di kediaman Soekarno, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dan tua. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seret dan potong malam ini juga. Jangan tunggu besok. Ini saat tepat, Bung. Jepang sudah kalah. Kenapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita. Jepang adalah masa lalu. Kita hadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa. Jika sanggup, kenapa datang pada Soekarno? Kekuatan kita belum cukup. Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Semakin cepat proklamasi, semakin cepat pendidikan rakyat lahir. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding. Setelah berunding, golongan tua memutuskan untuk tidak tergesa-gesa. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Namun para pemuda tidak putus asa. Mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4, para pemuda datang ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang sepagi ini, saudara? Kami akan membawa Anda dan Soekarno ke tempat peninggalan. Tempat pengesingan? Apa maksudmu? Kami ingin melindungi Anda dari efek penjajahan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Hatta menimbulkan kepanikan di Jakarta. Ahmad Subarjo akhirnya menemui para pemuda. Katakan di mana mereka, dan aku akan menjaminkan kemerdekaan untuk kalian besok harinya. Baiklah, mereka berada di range Depok. Mengapa kalian membawa kami ke sini? Maaf, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kemerdekaan. Bukankah sudah jelas akan dibahas tentang sidang PPKI? Tapi PPKI buatan Jepang. Kita ingin campur tangan Jepang. Pendapat kalian masuk di akal, tapi kita belum siap sepenuhnya. Kalau menunggu terus, kapan kita akan merdeka? Rakyat sudah lama menderita. Proklamasikan sekarang juga. Jika kita berusaha, pasti bisa. Pemuda di Jakarta pun siap bantu pertahanan. Baiklah, kita proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Perundingan pun selesai. Rombongan kembali ke Jakarta untuk membahas persiapan proklamasi. Maaf mengganggu, Bu Maida. Kami butuh tempat untuk menyusun rencana kemerdekaan. Benarkah? Saya senang mendengarnya. Silakan gunakan uang yang kalian inginkan. Terima kasih, Pak Perwira. Di rumah Maeda, Soekarno, Hatta, dan Subarjo, dan memulai pertanyaan siapa yang akan menandatangani. Saya rasa sebaiknya tidak ditandatangani oleh PPKI. Itu buatan Jepang. Kalau begitu, siapa yang akan menandatanganinya? Kita harus mandiri seperti Amerika saat menyatakan kemerdekaannya. Tapi kita jangan menirunya mentah-mentah. Bagaimana, Bung? Ini semua atas nama bangsa Indonesia. Maka saya dan Hatta akan menandatangani sebagai wakil rakyat. Saya setuju. Itu cukup untuk mewakili bangsa Indonesia. Kami setuju. Sayuti Malik, ketiklah teks ini dan jaga baik-baik. Siap, Bung.
Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saatnya proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyerahan berita proklamasi. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih atas Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera. Nanti yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang memberikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Ibu mempunyai kain merah dan putih saja, tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kalau kita menamakannya bendera Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, ya. Bendera pusaka, sangsaka, dan warna merah putih menjadi sangsaka merah putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk menyiapkan pidato yang akan dibacakan nanti. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Alexander Andreas Maramis, Hoscokro Minoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lainnya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang antang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan dengan bulatan yang tekad, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.